Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun pada pandemi kali ini kita masih belum bisa belajar secara tatap muka. Nah, Nana, di sini Ustazah akan memberikan materi di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, pembelajaran 5. Anak-anak, sebelumnya coba kalian perhatikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apakah kalian sering memakai parfum? Atau kalian pernah melihat orang yang memakai parfum? Pernahkah kalian berada di dekatnya? Nah, anak-anak, bahwa parfum setelah kita semprotkan atau disemprotkan, maka bau dari parfum tersebut akan hilang. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Yuk kita kenali dulu. Benda-benda di sekitar kita memiliki wujud yang bermacam-macam dan juga memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Benda tersebut memiliki 3 wujud. Yang pertama yaitu berupa padat, cair, dan juga gas. Masing-masing wujud benda tersebut bisa berubah. Jadi bendanya bisa berubah dari wujud satu ke wujud lainnya. Anak-anak, benda yang bisa berubah wujud dari wujud satu ke wujud lainnya. Contoh yang pertama yaitu perubahan wujud benda yang membeku. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari wujud cair menjadi wujud padat. Ustazah ulangi ya. Membeku merupakan proses perubahan wujud benda dari wujud cair menjadi wujud padat. Perubahan ini terjadi pada lingkungan yang bersuhu dingin, sehingga benda kehilangan energi panasnya. Contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses pembuatan es dari air dan proses pembuatan gula Jawa. Gula Jawa jika didinginkan akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Nah, dari kedua contoh tersebut, masing-masing merupakan contoh dari wujud benda yang membeku, karena yang awalnya cair menjadi padat pada suhu yang dingin. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi wujud cair. Ustazah ulangi ya. Mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi wujud cair. Perubahan ini terjadi pada lingkungan yang bersuhu panas, sehingga benda mendapatkan energi panas. Contoh peristiwa mencair adalah proses mencairnya es ketika dipanaskan. Dan contoh peristiwa mencair lainnya adalah proses melelehnya mentega atau margarin ketika dipanaskan. Jadi, seperti contoh pada kehidupan sehari-hari, pada es batu yang mencair dan melelehnya mentega ketika dipanaskan merupakan salah satu contoh dari proses perubahan wujud benda mencair karena keduanya sama-sama pada suhu yang panas. Yang ketiga yaitu perubahan wujud benda yang menguap. Menguap merupakan proses perubahan wujud benda dari wujud cair menjadi wujud gas. Ustazah ulangi ya. Menguap merupakan proses perubahan wujud benda dari wujud cair menjadi wujud gas. Perubahan ini terjadi pada lingkungan yang bersuhu panas, sehingga benda mendapatkan energi panas. Contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari adalah jemuran baju yang kering ketika berada di bawah sinar matahari. Dan minyak wangi yang lama-kelamaan akan habis jika dibiarkan terletak di udara terbuka dan dalam lingkungan yang bersuhu panas. Cairan minyak wanginya akan mengalami penguapan
dan berubah menjadi gas. Seperti pada pembahasan di awal tadi ya, bahwa minyak wangi yang kita semprotkan, maka lama-kelamaan baunya akan menghilang. Hal tersebut merupakan contoh dari proses penguapan atau perubahan wujud yang menguap. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa kakek sedang meminum kopi yang masih panas. Dari mana kita tahu kopi itu panas? Karena kopi tersebut mengeluarkan asap dari air panas yang terdapat di dalam cangkirnya. Kopi yang masih panas tersebut merupakan salah satu contoh dari penguapan. Dengan menyeduh kopi, kakek juga bercerita tentang pengalamannya dahulu yang saat itu mengikuti organisasi pemuda. Kamu dapat mengetahui sejarah secara lisan ya dengan mendengarkan cerita berikut ini. Teks ini merupakan salah satu dari teks narasi tentang sejarah, yaitu Trikoro Darmo. Kalian dengarkan baik-baik ya. Organisasi Trikoro Darmo didirikan dengan tujuan untuk mempersatukan pelajar-pelajar Indonesia. Organisasi tersebut didirikan pada tanggal 7 Maret 1915 di Gedung Stovia di Kota Jakarta. Trikoro Darmo dipimpin oleh Satiman Wirjo Sanjojo dengan didampingi oleh Suradi Wongsonegoro sebagai wakilnya. Organisasi ini sebenarnya dibentuk untuk mencakup seluruh calon pemimpin bangsa dari seluruh daerah di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, anggota dari organisasi ini masih terbatas pada daerah Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Oleh sebab itu, pada tahun 1918, organisasi Trikoro Darmo ini mengganti nama menjadi Jong Java. Kalian sudah mendengarkan cerita sejarah yang berjudul Trikoro Darmo, yang merupakan organisasi dengan tujuan mempersatukan pelajar-pelajar Indonesia di seluruh Indonesia. Kan tetapi pada kepemimpinannya atau kepelaksanaannya, anggota dari organisasi ini masih terbatas pada di daerah Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Oleh sebab itu, maka Trikoro Darmo ini berganti nama menjadi Jong Java. Semoga pembelajaran di tema 7, pembelajaran 5 bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua ya. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.